Kami Bu sakit. Kami sakit. Jadi yang tidak masuk hari ini hanya kami ya, karena kan sakit. Yuk, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kebersihan dan kerapian kalian. Ayo dilihat, kerudungnya sudah rapi atau belum, bajunya ada sampah atau tidak di bawah meja. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, yuk semuanya coba kita tetap semangat biar belajarnya tetap semangat. Yuk tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Sudah semangat hari ini kita untuk belajar? Luar biasa. Sebelum kita memulai ke materi hari ini, Ibu mau bertanya, materi kita minggu lalu tentang apa? Pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Bagus, Almira. Ada lagi yang tahu pengertian dari diskusi? Ada yang masih ingat pengertian dari diskusi? Iya, Pina, apa? Pengeluaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara dua orang atau lebih untuk membahas dan mencari solusi dalam sebuah masalah. Sudah ingat kan tentang pengertian, ciri-ciri? Sekarang materi kita tentang KDM menelaah pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan isu atau masalah sesuai dengan tema diskusi. Ya, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, akan mengadakan pretest tentang struktur teks diskusi. Ya, Ibu kasih link Google Form-nya ya di grup WhatsApp ya, di WA sudah Ibu kirim. Silakan diisi. Sudah diisi? Oke, kalau sudah, perhatikan struktur teks diskusi. Ada berapa struktur teks diskusi? Satu, Isu, dua, tiga, Ibu mempunyai contoh tentang diskusi. Perhatikan tayangan video. Selamat pagi hadirin. Selamat bergabung di kompetisi debat SMA Ruang Perkaya Jakarta. Debat kali ini yaitu tentang dilema penggunaan plastik antara efisiensi dan kerusakan lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi? Anda yang menentukan. Sudah melihat tayangan tentang diskusi? Di dalam struktur diskusi ada di penayangan video Ibu, ada berapa struktur yang ada pada penayangan video tersebut? Ada 3. 1, adanya isu. Kemudian adanya argumen. 3,
dilakukan di LKPD. Ingat ya, ini anggur, ini apel, ini jeruk, ini pir, dan ini kelompok mangga. Di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Mengisi isu yang ada pada teks yang berjudul benturan kepentingan dalam kebijakan kantong plastik. Setelah kalian menemukan isu di dalam teks tersebut, silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan teks yang berjudul benturan kepentingan dalam kebijakan kantong plastik berbayar. Kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD. Ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Ada yang belum paham silakan ditanyakan ya. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Kelompok anggur. Paham? Ya, silakan. Iya, alasan dan buktinya ditulis. Paragraf berapa nih yang bisa masuk ke dalam isu kalian ya. Sudah selesai? Sudah? Ya. Karena waktunya sudah habis, kita buat tim debat, oke? Ya. Jadi kita buat struktur diskusi ya, dipraktekkan. Ada moderator, ada 2 tim ya. Ada tadi kelompok anggur dan kelompok apel. Silakan untuk dimulai oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sekarang kita akan menyaksikan perdebatan dari tim anggur dan tim apel. Dari tim anggur akan menjadi tim afirmasi atau argumen pro, sedangkan tim apel akan menjadi tim argumen kontra. Ya. Langsung saja kita akan mulai dari tim anggur yang akan mengajukan isu permasalahan tentang benturan kepentingan dalam kebijakan kantong plastik berbayar. Diberi waktu 2 menit mulai dari sekarang. Saya setuju dengan penggunaan kantong plastik karena menurut saya Selanjutnya untuk tim apel dipersilakan diberi waktu 2 menit mulai dari sekarang. kalau menurut saya untuk plastik berbayar ini sama seperti Beri tepuk tangan untuk para tim perdebatan hari ini. Baik, dengan demikian dari perdebatan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya recycle plastik itu bisa mengakibatkan pemulung tidak mendapatkan pendapatan. Tapi dengan adanya recycle akan mengurangi pencemaran lingkungan. Maka dari itu kita bisa dengan kesadaran manusianya tersendiri kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik dan pemulung juga bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi hasil diskusinya sangat luar biasa ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di dalam diskusi, di dalam struktur diskusi ada berapa yang harus ditampilkan? Ada berapa? Ada apa saja? Isu. Adanya isu. Kemudian kesimpulan. Ya. Tadi menurut kalian dari tim yang sudah memperdebatkan hasilnya, ada yang mau dipertanyakan?
Ayo coba menurut Pina. Ya, boleh berdiri. Menurut saya, untuk mengurangi sampah plastik itu dengan mendaur ulang, membawa kantong belanja. Berarti Pina mendukung argumen pro, ya? Ya, bagus sekali. Ya. Oke, jadi kita ambil kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Tadi adanya isu, ayo, masih ingat isu tadi apa? Benturan kepentingan dalam Permasalahan. Dan argumen ada dua. Argumen apa aja, Din? Argumen pro yang setuju atau mendukung, Ya. dan argumen kontra yang menolak atau tidak setuju. Ya, bagus. Dan yang terakhir adanya sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan link Google Form untuk post-test kita hari ini ya. Silakan dibuka HP-nya. Ibu telah membagikan linknya ke grup WhatsApp. Silakan. Isi apakah menurut kalian pembelajarannya menyenangkan? Silakan diisi di situ. Kalau sangat menyenangkan, ya kalau sudah boleh langsung kirim. Oke, itu pertanyaan refleksi hari ini telah kalian isi di Google Form ya. Materi yang akan datang kita akan membahas tentang materi menulis teks diskusi. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, kita berdoa dipimpin oleh Arin. Tadi silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Gengnya Bu. Siap, kenapa? Gengnya izin. Izin. Yang tidak masuk hari ini, Geisha ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mengecek kerapihan, kebersihan. Coba dilihat di bawah meja atau di bawah kursi ada sampah. Kalau ada sampah silakan buang. Sudah rapi? Sudah. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Nah, oke. Kalau begitu kita akan breaking dulu. Semuanya berdiri.
memulai ke materi hari ini. Ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Siapa? Ina? Struktur teks diskusi, Bu. Membahas tentang struktur Teks diskusi. Membahas tentang struktur teks diskusi. Ya. Di dalam struktur teks diskusi ada berapa langkah yang harus kita buat? Ada tiga. Iya, apa? Isu, argumen, kesimpulan. Nampak kalian masih bagus, oke? Ya, baiklah. Untuk materi hari ini kita membahas tentang menulis teks diskusi. Ya, Ibu mau mengadakan tes dulu kepada kalian ya sebelum kita mulai ke materi. Sudah Ibu bagikan linknya, silakan kalian isi. Sudah? Sudah diisi? Ya. Nah, oke, kalau sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan isu atau masalah sesuai dengan tema atau diskusi. 2. Membuat teks diskusi berdasarkan kerangka yang sudah ada dengan memperhatikan struktur dan ciri bahasa. 3. Mempresentasikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pengalaman. Sekarang Ibu tanya, di dalam menulis teks diskusi ada berapa langkah yang harus diperhatikan? Ya, ayo. Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Apa, Adit? Yang pertama menentukan tema. Menentukan tema. Bagus. 2. Menentukan isu atau permasalahan. Ya. Menentukan argumen pro dan argumen kontra. 3. Dan Empat. menentukan kesimpulan. Dalam menulis teks diskusi harus memperhatikan 4 langkah. Perhatikan ya. Kalian memperhatikan tayangan video, kemudian kalian tentukan permasalahan yang ada di dalam tayangan video yang kalian lihat. Silakan ditulis. Nanti Mulai 1 Maret, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APindo menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Itu artinya konsumen yang ingin menggunakan plastik akan dikenakan biaya membeli plastik. Kebijakan ini sebelumnya pernah dilakukan pada 2016 silam, namun pelaksanaannya tidak berjalan maksimal. Setelah kalian melihat tayangan video yang Ibu tayangkan, silakan kalau ada pertanyaan tentang video pro kontra kantong plastik berbayar, silakan ditanyakan. Ya, Adit, berdiri sih. Penggunaan kantong plastik berbayar dapat mengurangi jumlah sampah plastik. Ya. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat menjadi bijak dalam mengelola sampah. Menurut saya bagian ini termasuk dalam isu. Pengelolaan sampah termasuk ke dalam isu. Bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Ya, bagus jawabannya. Tepuk tangan. Oke, sudah paham dengan struktur yang ada dalam teks diskusi? Sekarang kita materi kita menulis struktur teks diskusi. Kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu buat kelompok. Buat kelompok berdasarkan nama bunga. Ada bunga tulip, bunga kamboja, bunga jasmin, mawar, dan matahari. Ya. Ibu, nah di sini
berdasarkan gambar literasi yang ada di LKPD. Ditulis dulu nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya ditulis ya. Nah, di dalam LKPD, di situ ada gambar ya, ada ilustrasi. Ilustrasi yang akan kalian buat menjadi tulisan teks diskusi ya, dengan menentukan tadi langkah-langkah yang ada pada struktur teks diskusi ya. Oke, kalau sudah siap, sudah paham, silakan kalian diskusikan lembar LKPD dan silakan menulis tentang ilustrasi yang ada pada teks LKPD ya. Waktunya sudah habis, sudah selesai semua. Kita mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Mulai dari kelompok sulit untuk mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas. Silakan untuk kelompok sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama ada tahap penyampaian materi, yang kedua ada tahap tanya jawab. Baiklah, langsung saja ke tahap pertama, yaitu penyampaian tahap tentang diskusi yang telah kami buat yang akan disampaikan oleh Abdul Rahman utama tentang isu atau permasalahan dan argumen pronya. Judul perbedaan pendapat terkait membuang sampah ke sungai. Isu atau permasalahan membuang sampah ke sungai sudah mendarah daging di masyarakat kota. Argumen pro, membuang sampah ke sungai menjadi pilihan yang tepat bagi warga kota. Terima kasih untuk Angger yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah penyampaian materi tentang argumen kontra dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Almira Luciani. Kita sungai dan masalah banjir. Kesimpulannya, bagi sebagian orang, membuang sampah di sungai adalah sesuatu yang lebih mudah dan terjangkau. Karena sekarang, jasa truk mengangkat sampah mahal dan lahan yang tersedia untuk membuang sampah sulit. Sedangkan kita berusaha untuk sebisa mungkin membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih kepada Almira Luciani yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang presentasi kali ini? Iya. Dari tugas dulu dari kelompok. Kenapa sejauh ini banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan? Dan apa cara menanganinya supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Boleh langsung dijawab ya. Yang pertama karena masyarakat itu lebih praktis kalau membuang sampah sembarangan. Kayak kalau kita juga sekarang menemukan tempat sampah itu susah gitu. Cara mengatasinya itu bisa dengan memperbanyak tempat-tempat sampah, atau kalau misalnya dari diri dia sendiri tidak komitmen, itu nggak bakal bisa sih sebenarnya sekarang, tapi harus dari diri dia sendiri. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak. Tidak? Ya, kalau tidak silakan ditutup. Baiklah, dengan terjawabnya pertanyaan dari Tina. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Presentasinya bagus-bagus ya. Sekali lagi, biar semangat. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Tadi cara menulis teks diskusi dengan cara menggunakan peta konsep ya, peta pikiran dari kelompok kalian tadi sudah dipresentasikan ya. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini tentang langkah-langkah menulis teks diskusi. Ada satu, menentukan tema atau
kalian isi konsep yang Ibu berikan. Dikasih nama. Silakan diisi. Sudah? Sudah. Sudah? Kalau sudah, dikumpulkan. Oke. Sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, materi kita yang akan datang tentang kebahasaan teks diskusi. Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.